Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Elsa Syari. Saya dari program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang hasil rangkuman saya yang berjudul tentang pergeseran konvensional ke media sosial. Langsung saja, yang pertama akan kita bahas adalah tentang hakikat media dalam berdakwah. Apa sih hakikat dalam media dalam berdakwah itu? Terus bagaimana sih? Saya akan langsung saja menjelaskan. Jadi, hakikat media dalam berdakwah itu adalah sarana yang digunakan untuk mengaktifkan suasana dalam berdakwah. Jadi, di sini gunanya itu yang pertama adalah untuk memudahkan, yang kedua adalah untuk efektif. Jadi, waktunya lebih efektif gitu. Jadi, dalam berdakwah itu penyebarannya tidak hanya ke beberapa orang saja, melainkan ke seluruh wilayah yang ada. Misalnya, itu seperti media cetak atau media elektronik gitu. Terus, kita langsung saja akan membahas yang kedua tentang media dakwah dalam sistem informasi. Jadi ada yang tahu nggak sih media dakwah itu apa? Media dakwah itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi. Kalau secara etimologi itu sebagai alat perantara. Kalau secara terminologi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi ajaran Islam atau dakwah kepada mat'u. Kalau secara terminologi gitu. Jadi kita bisa kan mengambil kesimpulannya dari telah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam media. Macam-macam media di sini ada dua ya, ada media non massa juga media massa. Contohnya dari media non massa itu kalau manusia itu ada dai, ada juga kurir. Terus kalau benda itu ada tiga contohnya, misalnya telepon, terus telegram, terus surat. Kalau media massa itu dibagi menjadi tiga, ada media massa manusia, terus media massa benda, dan juga periodik cetak dan elektronik. Kalau media massa manusia itu seperti contohnya perkumpulan, terus ada rapat umum, ada seminar, terus sekolah itu. Terus kalau yang media benda itu misalnya ada spanduk, ada buku, terus ada poster, ada folder. Kalau media massa dalam periode cetak dan elektronik itu misalnya ada audio, video, dan juga audio visual. Selanjutnya kita ke macam-macam media dalam berdakwah. Jadi macam-macam media dalam berdakwah itu ada banyak ya. Jadi berdakwah tuh nggak melulu tentang itu aja, ada banyak. Yang pertama itu caranya adalah dengan lisan. Jadi kalau dengan lisan ini adalah dakwah yang secara langsung melalui perkataan, misalnya ceramah atau khutbah atau pidato, bimbingan, itu bisa dikategorikan dalam macam-macam media dalam berdakwah. Terus yang kedua itu ada bentuk tulisan. Kalau bentuk tulisan ini biasanya itu bisa berupa novel, terus koran atau spanduk gitu. Yang ketiga dalam bentuk lukisan. Kalau lukisan ini biasanya itu berbentuk gambar atau berupa lukisan, fotografi, dan karikatur. Sedangkan kalau audio ini biasanya berupa surat dan gambar, suara dan gambar. Misalnya seperti televisi ataupun internet. Dan yang kelima ini adalah melalui akhlak. Jadi seorang dai itu bisa dilihat dari akhlak dan perbuatannya. Sebagai contoh misalnya Ustadz Maulana itu rajin ya, bisa pintar dalam membaca Al-Quran, terus rajin dalam beribadah. Itu bisa sebagai contoh dari mat'unya. Jadi seorang mat'u itu bisa mengambil contoh dari seorang dai tersebut gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dalam media massa. Dan media massa itu ada juga ya dampak negatifnya dan juga ada dampak positifnya. Terus saja kita akan membahas tentang dampak positifnya dulu. Kalau dampak positifnya yang pertama itu adalah sebagai media informasi. Jelas banget kalau media massa itu adalah sebagai media informasi. Sekarang kita bisa mencari apapun itu di dalam internet. Misalnya kita mencari belajar bahasa Inggris, belajar bahasa apapun itu, dan informasi apapun itu di dunia kita bisa menjangkau dengan internet. Terus yang kedua itu sebagai situs jaringan sosial yang membuat anak-anak dan juga remaja itu jadi bersahabat. Jadi gadget itu bisa bersahabat, bisa sebagai teman buat kita. Namun di sini juga untuk bukan buat yang itu ya, yang misalnya buat game, bukan. Tapi di sini tuh untuk buat bertukar informasi dengan cepat. Jadi bisa bertukar informasi dengan cepat dan murah di seluruh dunia.
Terus yang ketiga itu bisa menyambungkan tali silaturahmi bagi orang yang jauh. Jadi kalau misal saudara kita jauh, itu nggak perlu lagi sedih kalau misal dengan adanya media massa kita bisa video call, terus bisa WhatsAppan, terus bisa telepon. Yang terakhir itu bisa berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan untuk mendorong kita untuk berpikiran maju. Jadi adanya media massa ini membuat kita jadi berpikiran kreatif, inovatif, dan percaya diri. Yang terakhir, kita akan membahas tentang dampak negatif dari media massa. Media massa itu tidak hanya tentang positif ya, positifnya emang baik, tapi negatifnya juga banyak. Yang pertama misalnya untuk tindakan kejahatan. Untuk tindakan kejahatan kan kita sudah banyak yang melihat di berita, ada berita pembunuhan, terus ada pemerkosaan, terus ada penculikan, itu bisa melewati media massa. Terus yang kedua itu adalah susahnya komunikasi atau bersosialisasi dengan orang di sekitar. Itu kalau sudah memegang gadget, itu kadang tidak memperhatikan lingkungan sekitar, tidak menyapa orang sekitar ataupun apapun itu. Kadang juga ada orang yang melulu mereka membuat instastory, padahal orang tersebut aslinya pendiam, mereka tidak pernah menyapa orang sekitar dan tidak pernah bersosialisasi, tapi mereka instastory mau kegiatannya sehari-hari. Itu juga ada. Terus yang ketiga itu lupa waktu. Kita bisa juga ya langsung ambil contoh di sini tuh banyak sekali anak-anak yang sekarang lupa dengan waktu. Kalau sudah main game, lupa waktunya sholat, lupa waktunya makan, lupa waktunya mandi, belajar, dan lain-lain. Mereka hanya melulu memikirkan tentang game. Terus yang keempat itu adalah pola hidup konsumtif. Jadi pola hidup konsumtif itu seperti apa sih? Pola hidup konsumtif itu adalah pola hidup yang berlebihan. Jadi misalnya membeli barang-barang yang tidak digunakan tapi berlebihan, misalnya untuk merasa puas, tidak untuk kepentingan atau untuk digunakan, tapi hanya hasrat kepuasan kita. Itu tidak baik ya untuk dicontoh. Yang selanjutnya adalah gaya hidup kebarat-baratan. Misalnya kita dari lingkungan pesantren terus ngikutin gaya kebarat-baratan kan nggak mungkin gitu. Jadi cukup sekian pemaparan saya tentang pergeseran konvensional ke media massa. Mohon maaf jika banyak salah dan kata-kata yang belum benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.